Chad Mengtan memulai karirnya sebagai software engineer di sebuah perusahaan raksasa teknologi yaitu Google. Google dikenal sebagai satu search engine terbesar di dunia. Namun Chad Mengtan merasa bahwa orang-orang yang bekerja di sini bekerja untuk membuat sebuah search engine mencari informasi di seluruh dunia di jagat raya ini. Tetapi ada sesuatu yang kurang, ada sesuatu yang miss, yaitu ternyata banyak orang yang tidak mencari sesuatu yang berharga di dalam dirinya. Oleh karena itu Chad Mengtan ini memiliki satu ketertarikan dan minat bagaimana setiap manusia bisa mencari sesuatu yang berharga dalam dirinya. Karena minatnya pada tema-tema spiritualitas, mindfulness, akhirnya dia menginisiasi sebuah program di kantor Google ini yang disebut dengan Search Inside Yourself, yaitu mencari apa yang ada dalam diri kita. Jadi dia mengajarkan dan mengajak teman-teman kerjanya di Google itu untuk melakukan meditasi, melakukan refleksi, berhenti untuk mencari sesuatu di luar diri melalui search engine Google, tetapi search inside yourself, mencari sesuatu di dalam dirinya. Ternyata sedikit demi sedikit makin banyak karyawan-karyawan Google yang merasakan manfaatnya. Selama ini mereka bekerja dari satu target ke target yang lain untuk mencapai omset yang tinggi, tetapi kadang-kadang mereka melupakan diri mereka sendiri. Sehingga programnya Chad Mengtan ini yang disebut dengan Search Inside Yourself ini mendapatkan perhatian dari manajemen Google. Akhirnya Chad Mengtan yang awalnya sebagai seorang software engineer akhirnya diberikan kesempatan untuk fokus pada hal yang dia geluti, yaitu tentang mindfulness, kesadaran diri, meditasi. Udah, kamu berhenti menjadi seorang software engineer, kamu fokus di ini dan ajarkan ini pada semua karyawan Google. Akhirnya Search Inside Yourself menjadi program resmi di kantor Google. Dan Google menjadi salah satu tempat bekerja yang bukan hanya nyaman secara fasilitas, tetapi juga mindful secara suasana hati para karyawannya. Dan ini ternyata meningkatkan produktivitas berlipat kali di Google sendiri. Awalnya hal-hal yang sifatnya spiritual, hal sifatnya pengembangan diri tidak dilihat sebagai sesuatu yang produktif terhadap dunia kerja, tidak berhubungan langsung dengan omset misalnya, tetapi Chad Mengtan membuktikan sebaliknya. Semakin sejahtera mental karyawannya, semakin bahagia mereka, ternyata semakin produktif mereka. Nah, oleh karena itu, di episode kali ini kita akan membahas sebuah buku yang ditulis oleh Chad Mengtan yang diterbitkan oleh Bentang. Ini buku sudah cukup lama diterbitkan dan buat saya ini buku sangat berarti karena saya tumbuh di sebuah industri juga di mana kadang-kadang ritme bekerja begitu cepat sehingga seringkali kita lupa tentang diri kita. Jika Anda seorang karyawan atau pebisnis ataupun orang yang sedang merintis karir, membangun kantor, membangun perusahaan, maka wajib membaca buku ini. Dan jika tidak sempat membaca buku ini, maka ikuti saja Topi Amali episode ini karena di sini saya akan memberikan tips-tips. Ada 5 langkah bagaimana Chad Mengtan mengajarkan hal yang sederhana ini di kantor Google dan memiliki dampak yang besar terhadap pertumbuhan bisnisnya. Ikuti terus di Topi Amali. Dengarkan, rasakan, ayo mulai. Topi Amali yuk menginspirasi. Search Inside Yourself atau disingkat menjadi SYI atau SIY memiliki 3 unsur yang digabungkan. Yang pertama adalah mindfulness, ya. Yang kedua adalah neuroscience karena Chad Mengtan adalah seorang engineer, maka dia tidak akan bisa lepas dari science, dan yang relevan adalah neuroscience, ilmu tentang bagaimana otak kita bekerja. Dan yang terakhir adalah kecerdasan emosi. Seperti kata Daniel Goleman, kesuksesan seseorang di dalam dunia pekerjaan karir 80% ditentukan ternyata oleh kecerdasan emosi, bukan oleh kecerdasan intelektual. Bukan oleh IQ tapi oleh EQ. Pasti orang-orang yang bekerja di gua adalah orang-orang terbaik di universitasnya, orang-orang terbaik di lingkungannya. Tetapi belum tentu mereka cerdas secara emosi. Walaupun cerdas secara IQ belum tentu cerdas secara EQ. Oleh karena itu, di program Search Inside Yourself itu
dipastikan setiap orang memiliki kecerdasan emosi. Nah, SYA ini memiliki 3 fokus utama. Yang pertama adalah tentang melatih attention, melatih perhatian, karena kita tidak bisa mengerjakan sesuatu dengan kualitas tinggi jika kita tidak fokus pada pekerjaan tersebut. Where attention go, there energy flow. Kemana perhatian kita arahkan, ke sana energi kita kerahkan. Bayangkan kalau kita bekerja, tubuh kita ada di kantor, tetapi perhatian kita ada di rumah atau di jalan, maka tidak akan maksimal. Itu yang pertama. Yang kedua adalah self-awareness atau kesadaran diri. Dengan rumus you name it, you tame it. Jadi ketika kita merasakan satu emosi muncul, maka kita menamai emosi tersebut. Sehingga kita bisa mengendalikan emosi tersebut. If you name it, you tame it. Jika engkau bisa mengenali, maka bisa pegang kendali. Ya. Jadi unsur yang kedua adalah self-awareness. Dan unsur yang ketiga adalah self-mastery and compassion. Yaitu setelah kita menyadari emosi kita memilih tindakan dan respons yang bijak dan penuh welas asih. Sehingga di dunia kerja pasti banyak konflik, di dunia kerja pasti banyak masalah-masalah yang muncul. Ketika 3 hal ini attention-nya ada, kemudian self-awareness-nya ada, dan self-compassion-nya ada atau self-mastery-nya, maka dunia kerja akan menjadi dunia yang sangat nyaman, tidak penuh dengan drama, konflik yang tak berkesudahan. Itulah 3 unsur dari search inside yourself. Nah, oleh karena itu, bagaimana hal ini dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, dalam dunia kantor? Mungkin hal ini bisa diterapkan di kantor Anda, ya, yaitu mereka memiliki latihan 5 menit setiap hari sebelum memulai pekerjaan. Inilah latihan-latihannya dan Anda bisa tiru di kantor Anda. 5 menit. Menit pertama itu adalah settle, yaitu tetap. Yaitu pertama adalah duduk nyaman, pejamkan mata, pandang lembut, tarik nafas dalam 1 kali, hembuskan perlahan. Jadi 1 menit pertama adalah settle. Jadi ketika datang ke kantor, semua karyawan diminta untuk settle dulu 1 menit pertama. Jadi nggak melakukan hal lain dulu, bukan ngambil kopi dulu, bukan ini dulu. Settle dulu, ya settle, tenang dulu, ya. Kemudian menit kedua adalah focus on breath. Bisa dilihat di episode sebelumnya, yaitu tentang melatih bernafas. Fokus pada pernafasan kita, jangan dulu fokus pada pekerjaan. Setelah duduk settle tadi, duduk nyaman, fokus pada pernapasan. Lakukan rumus yang sudah ada di video sebelumnya, yaitu LSD. Lambat, sedikit, dalam. Oke, itu menit kedua. 1 menit berikutnya adalah check in emosi. Jadi tanya pada diri kita, apa cuaca emosi saya sekarang? Mungkin ada masalah di rumah, jadi akui saja bahwa saya sedang marah, atau saya sedang terluka, atau saya sedang sedih. Jadi namai, check in emosinya itu. 1 menit berikutnya adalah intention. Kuatkan niat kita, arahkan niat kita seperti mengarahkan busur panah. Jadi apa intention kita hari ini? Intention kita hari ini adalah misalnya secara global bahwa saya akan mendukung tim saya atau mewujudkan visi atau goal tahun ini, target tahun ini apa. Dan jika ada niat atau target yang lebih spesifik, bulan ini lebih bagus, minggu ini, bahkan hari ini. Hari ini saya harus menyelesaikan ini. Dengan mengarahkan niat tersebut, maka kita akan lebih terarah energinya. Dengan menginvestasikan waktu sekitar 5 menit saja sebelum bekerja, maka pekerjaan hari tersebut akan begitu terarah dan penuh dengan energi. Coba lakukan ini. Chad Mengtan sudah melakukannya di Google dan Google sudah membuktikan efektivitas menginvestasikan waktu 5 menit ini. Nah, nanti di segmen terakhir saya akan memberikan 1 tips menarik yang itu menjadi ciri khas di Google dan diajarkan oleh Chad Mengtan ke semua karyawan-karyawannya, yaitu rumus 2 menit. Rumus 2 menit. Rumus 2 menit ini dilakukan bisa kapanpun, tidak hanya di awal saja, tetapi ini begitu powerful dan saya sudah melakukannya juga. Oleh karena itu, ikuti terus di Topi Amali. Tips praktis penuh arti, belajar hidup dengan hati. Topi Amali, yuk meraba. Oke, sekarang saya akan memberikan 1 tips singkat dan simpel saja yang dilakukan oleh Chad Mengtan dan dia sarankan ke semua karyawan Google,
Yaitu ketika kita bekerja atau ketika kita lelah atau ketika memulai pekerjaan atau sore kapanpun waktunya, yaitu dengan berjalan keluar atau cukup memandang di jendela menerawang keluar, temukan 2 orang yang tidak kita kenal. Misalnya kalau kita lagi ngopi di luar, perhatikan 2 orang, pilih saja, kemudian tatap matanya, kemudian doakan orang tersebut agar mendapatkan kebaikan. Doakan sesuatu yang baik buat dia. Bahkan kita tidak mengenalnya tetapi kita doakan. Pandang wajahnya ya, cukup 2 orang hanya dalam 2 menit, 1 menit 1 orang. Dan menurut San Mengtan itu memberikan dampak yang dahsyat sekali. Ternyata dengan mendoakan orang yang tidak kita kenal, ternyata kita mendapatkan energi yang luar biasa ke dalam diri kita. Ketika rumit dalam menyelesaikan pekerjaan, San Mengtan beranjak dari meja kerjanya, kemudian dia jalan-jalan keluar gedung, kemudian dia temukan 2 orang, kemudian dia tatap wajahnya, kemudian dia doakan orang tersebut berbagai jenis kebaikan. Dan ternyata dia merasakan manfaat yang sangat besar dari cara tersebut. Dan setelah diajarkan ke orang-orang sekitarnya pun merasakan hal yang sama. Dan saya pun beberapa kali melakukannya dan merasakan hal yang sama. Dan inilah saya sebut sebagai secret prayers, sebagai doa rahasia. Ternyata doa kita kepada orang yang tidak dikenal itu memberikan energi besar buat kita. Dalam Islam ada sebuah hadis Rasulullah yang mengatakan, barang siapa yang mendoakan orang lain tanpa diketahui orang yang didoakan, maka malaikat langsung membalas doa tersebut yang serupa dengan orang yang kita doakan. Mungkin itulah yang dirasakan oleh Chad Mengtan juga. Jadi ketika mendoakan orang yang tidak kita kenal, ternyata kita merasakan ada malaikat mendoakan kita dan energinya terasa dalam tubuh kita. Silakan lakukan ini 7 hari ke depan, rasakan bagaimana dampaknya. Karena Chad Mengtan dan teman-temannya di Google sudah merasakan dampaknya, saya juga sudah merasakan, ini giliran Anda. Nah, sekarang silahkan tuliskan pengalaman Anda di kantor Anda, di tempat bekerja, kira-kira ada tradisi atau ada budaya apa yang baik yang bisa di-share ke teman-teman yang lain di kolom komentar. Mungkin tidak kalah keren dengan apa yang dilakukan oleh Google. Ya, silahkan tuliskan di komentar, mudah-mudahan jadi inspirasi buat yang lain. Demikian, semoga bermanfaat. Ketemu lagi di Topi Amali episode berikutnya.